Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Indrasari, perwakilan dari kelompok 3 sebagai moderator. Baiklah, di sini saya akan memimpin jalannya diskusi pada hari ini pada pertemuan 11. Adapun kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama, saya sendiri Putri Indrasari. Yang kedua, Amalia Kusumawati. Yang ketiga, Metiara Ulfa Idrus. Dan untuk dosen pengampu adalah Ibu Dr. Handa Hasmalena MPD dan Ibu Taruni Suningsi MPD. Baiklah, selanjutnya pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Amalia Kusumawati. Kepada Amalia Kusumawati saya persilakan. Baiklah, di sini saya Amalia Kusumawati akan menjelaskan mengenai pengertian metode sosiodrama dan bermain peran. Menurut Khairiyah dan Jumanti pada tahun 2022, metode sosiodrama dan bermain peran merupakan suatu metode mengajar peserta didik dengan cara melibatkan peserta didik dalam menjelaskan materi ajar. Lalu ada menurut Sofia pada tahun 2019, metode sosiodrama adalah metode pengajaran yang memungkinkan anak untuk melakukan tindakan tertentu, misalnya dalam kehidupan masyarakat sosial. Dan yang terakhir, menurut Hamalik pada tahun 2009 itu diartikan sebagai suatu jenis teknik stimulasi yang umumnya digunakan untuk pendidikan sosial dan hubungan antar manusia. Nah, dari ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa metode sosiodrama dan bermain peran adalah salah satu jenis teknik atau metode pengajaran yang melibatkan anak didik secara langsung untuk melakukan tindakan tertentu yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat sosial. Lalu selanjutnya ada tujuan dari metode sosiodrama dan bermain peran. Pendapat pertama yang dikemukakan oleh Fitri pada tahun 2020 adalah untuk membuat anak lebih mampu menghargai perasaan orang lain dan anak dapat bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya, serta menanamkan pada anak rasa pemikiran rasional ketika membuat keputusan dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Lalu ada pendapat lain yang dikemukakan juga oleh Sujana pada tahun 2009 yang menjelaskan beberapa tujuan yang diharapkan dari penerapan metode sosiodrama ini. Antara lain, yang pertama itu agar anak dapat menghayati dan menghargai perasaan orang lain. Yang kedua, anak dapat belajar bagaimana membagi tanggung jawab. Yang ketiga, anak dapat belajar mengambil keputusan dalam situasi kelompok secara spontan, serta merangsang kelas untuk berpikir dan memecahkan masalah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai manfaat metode sosiodrama atau bermain peran. Pertama, ada terhadap moral anak. Untuk mengembangkan kemampuan perkembangan moral anak, sebaiknya guru menggunakan metode sosiodrama dalam pembelajaran. Sebab anak pasti akan mencontoh perilaku dengan apa yang dilihat. Karena anak adalah plagiat yang ulang menurut Muslimah dan Komalasari. Yang kedua, terhadap sosial emosional anak. Metode sosiodrama dapat mendorong anak mengekspresikan perasaannya dan bahkan melibatkan sikap dan nilai dengan mendramatisasikan tingkah laku dalam hubungannya dengan masalah sosial, bertujuan agar anak dapat menghayati dan menghargai perasaan orang lain, dapat belajar bagaimana membagi tanggung jawab dalam situasi memainkan drama. Anak diharapkan mampu berpendapat, bersosialisasi, dan mampu berkompromi dalam memecahkan masalah yang ada pada drama tersebut, menurut Moneri tahun 2020. Yang ketiga, terhadap bahasa anak.
Menggunakan metode sosiodrama menunjukkan bahwa metode ini dapat mengembangkan keterampilan komunikasi pada anak usia dini, seperti perkembangan kosakata anak, dapat berkomunikasi dengan baik dan benar, mengembangkan kepercayaan diri, dan memenuhi tanggung jawab dengan diberikan tugas melalui metode sosiodrama yang diawali dengan proses menyimak untuk membantu anak bertanya atau menjawab pertanyaan, dan dengan cara bertanya jawab mendorong anak untuk aktif berkomunikasi sehingga dapat dilakukan. Anak dapat mengembangkan keterampilan komunikasi dan bahasanya menurut Fitri tahun 2020. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Metiara Ulfaidrus. Kepada Metiara saya persilakan. Baiklah, selanjutnya itu ada langkah-langkah metode sosiodrama atau bermain peran. Langkah-langkah yang dilakukan dalam metode sosiodrama ini menurut Mudasir yang dikutip oleh Adriana dan kawan-kawan, yang pertama itu guru menerangkan lebih dulu mengenai teknik pelaksanaannya dan menentukan pemerannya. Misalnya nih, bermain jual beli sayur mayur, bermain menolong orang yang jatuh, dan juga bisa bermain menyayangi keluarga. Nah, yang kedua itu menerapkan situasi dan masalah yang akan dimainkan, dan perlu juga diceritakan jalannya peristiwa dan latar belakang cerita yang akan ditampilkan tersebut. Nah, yang ketiga, pengaturan adegan dan kesiapan mental dapat dilakukan sedemikian rupa. Yang keempat itu, setelah sosiodrama tersebut dalam puncak klimaks, maka guru ini dapat menghentikan drama. Nah, hal ini dimaksud agar kemungkinan pemecahan masalah dapat diselesaikan secara umum, sehingga penonton dan kesempatan untuk berpendapat dan menilai sosiodrama yang dimainkan. Nah, yang terakhir itu, guru dan anak didik dapat memberikan komentar dan kesimpulan mengenai keberlangsungan sosiodrama untuk perbaikan selanjutnya. Yang pertama itu warm up, pemanasan. Nah, setiap praktek sosiodrama diawali dengan suasana yang hangat dengan tujuan untuk memberikan anak-anak rasa nyaman dan kesiapan untuk menjalani kerja sama dengan anak-anak lainnya. Yang kedua itu ada sosiodramatic activity, aktivitas sosiodrama. Sebelum sosiodrama dimulai, siswa dapat melakukan diskusi kelompok untuk memutuskan apa yang mereka inginkan dalam mengeksplorasi permainan tersebut. Nah, berbeda dengan anak usia sekolah dasar dan menengah, konsep yang akan dieksplorasi dalam sosiodrama ini, anak prasekolah dapat dimunculkan dengan melihat gambar atau cerita. Nah, guru dapat memilih tema tentang perasaan marah atau bentuk kekecewaan, kehilangan sesuatu yang penting bagi anak, serta permasalahan yang muncul antara kakak maupun adik. Nah, yang ketiga itu ada diskusi. Setiap praktik sosiodrama diakhiri dengan diskusi keterlibatan mereka dan membayangkan dalam kehidupan yang nyata. Nah, materi yang terakhir itu ada kelebihan dan kekurangan metode sosiodrama atau bermain peran. Nah, terdapat kelebihan dari metode sosiodrama menurut segala yang dikutip oleh Syamsuri 2021. Nah, yaitu satu, melatih anak untuk berkreasi dan berinisiatif. Lalu, memupuk bakat murid yang memiliki bibit seni dengan baik sebagai melalui sosiodrama. Yang ketiga ini memupuk kerjasama antara teman dengan lebih baik. Sedangkan kalau kekurangannya itu, yaitu sebagai besar anak yang tidak ikut serta dalam bermain drama, mereka ini menjadi kurang aktif dan juga banyak memakan waktu. Selanjutnya itu bisa juga kelas lain sering terganggu oleh suara pemain dan para penonton yang kadang bertepuk tangan dan sebagainya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Terakhir yaitu kesimpulan. Metode sosiodrama atau bermain peran adalah salah satu jenis teknik atau metode pengajaran yang melibatkan anak didik secara langsung untuk melakukan tindakan tertentu yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat sosial.
Metode ini memiliki tujuan dan manfaat dalam mengembangkan perilaku dan kemampuan dasar anak. Adapun dalam penerapannya terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan, yaitu warm-up, social dramatic activity, and disconnection, serta apa metode sosiodrama dan bermain peran ini memiliki kelebihan seperti atau dapat melatih anak untuk bereaksi dan berinisiatif. Anak didik menjadi lebih aktif saat terlibat langsung. Suasana belajar jadi tidak membosankan, juga memupuk kerjasama antar teman. Sedangkan kekurangannya seperti membutuhkan waktu yang cukup lama, ruang gerak yang luas, dan anak tidak terlibat cenderung tidak aktif. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.